Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah, Los Rarewel. Masih bersama pejabat idola saya, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Muldoko. Kita lihat Jenderal, saya punya foto masjid di daerah Kertosono. Masjid ini kira-kira Jenderal dulu buat, kenapa kok harus di Jombang? Kalau dibaca di prasasti ya, bahwa di situ itu jalan perenungan. Antara kampung saya di Purwasri ya, berikutnya saya di Jombang, ini tengah-tengah persis. Disitulah saya punya sejarah, sering waktu naik bus itu diturunkan, karena saya nggak mau membayar, diturunkan oleh kondektur begitu. Makanya saya tulis inilah jalan perenungan. Jalan perenungan. Perenungan ya. Dan nggak menyangka kalau masjid itu kemudian pas keluar dari jalan tol. Ya itu juga. Karena waktu itu belum ada tol gitu. Oh ya, waktu itu belum memikirkan ada tol gitu ya. Itu anugerah Tuhan tuh ya. Mungkin perlu tahu kenapa namanya menjadi Masjid Muldoko. Kenapa namanya Muldoko? Jadi suatu saat saya diskusi dengan Pak Bupati. Pak Bupati, saya mau kasih nama apa ya masjid ini? Saya sodorkan beberapa nama gitu. Terus jawabannya beliau ringan gitu. Lah apa Pak sama pusing-pusing. Loh, sama ini piye? Terus kasih nama sampean ae. Itu usulan dari Bupati? Iya, dari Bupati. Maksudnya piye? Kasih Masjid Muldoko. Maksudnya gimana? Enggak, nanti anak cucu sampean itu biar tahu kalau itu masjid ini masjid sampean. Pernah sampean membangun masjid itu sehingga nanti anak-anak itu menjadi terinspirasi. Oh benar juga ya gitu. Ceritanya begitu. Tapi pernah masa kecil dulu saya baca biografi Pak Mul itu sering tinggal di masjid di musola gitu. Iya, biasa tidurnya di itu di plesteran begitu. Ya waktu kecil lah ya, waktu kecil. Waktu kecil sama Jenderal, saya juga sama zaman kuliah saya sering bilang jadi James Bond saja. Jaga masjid dan kebun. Terima kasih Pak Mul, luar biasa. Sebelum diakhiri mohon izin Jenderal, saya mau tausiah sebentar. Oke. Mari kita dengarkan tausiah ala Gus Miftah. Kita bersyukur tinggal di satu negara namanya Indonesia. Saya teringat ketika Tuhan menciptakan Indonesia, bangsa yang luar biasa. Satu saat Tuhan tersenyum ketika melihat satu bentuk ciptaannya. Saat itu malaikat bertanya, "Wahai Tuhan, kenapa engkau tersenyum?" "Karena saya telah berhasil menciptakan satu planet yang namanya bumi." "Hebatnya di mana wahai Tuhan?" "Bumi ini yang ada di dalamnya akan berjalan secara seimbang." Artinya apa? Ada baiknya dan ada buruknya. Allah menciptakan negara di Eropa seperti Inggris. Ini negaranya menyenangkan. Tetapi kekurangannya apa? Hawanya dingin menusuk tulang. Tapi juga Allah menciptakan negara Eropa yang agak miskin seperti Spanyol. Tetapi mempunyai pemandangan yang luar biasa. Ada kelebihan, ada kekurangan. Sesaat kemudian Tuhan melihat satu negara sambil tersenyum. Dan bangga atas ciptaannya itu. Kemudian para malaikat bertanya, "Wahai Tuhan, kenapa Anda tersenyum melihat negara itu? Kenapa Anda kelihatan begitu senang dengan ciptaanmu soal itu?" Kemudian Tuhan menjawab, "Bagaimana saya tidak senang? Saya menciptakan satu negara yang begitu indah. Yang hutannya merupakan paru-paru dunia. Yang dari hasil lautnya mampu mengeluarkan hasil yang luar biasa. Saya kasih tambang batu bara, saya kasih emas, saya kasih nikel dan lain sebagainya. Orang-orangnya ramah dan menyenangkan." Kemudian para malaikat penasaran. Tadi di Eropa Anda menciptakan keseimbangan. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kenapa Indonesia kok semuanya menyenangkan wahai Tuhan? Iya, negara ini menyenangkan. Tetapi ingat kekurangannya adalah walaupun negaranya ini kaya, negaranya ini baik, tapi adanya oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Siapakah mereka? Adanya koruptor-koruptor yang menggerogoti bangsa ini. Maka saya katakan, wahai para pejabat, ini adalah amanah. Ketika pilkada kemarin saya selalu mengatakan begini, calon pemimpin itu biasanya modalnya ada dua. Yang pertama adalah berani, yang kedua adalah sabar. Berani mengumbar janji, tapi sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Hati-hati, semuanya akan ada pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik apapun Pak Presiden, sebaik apapun Pak Jokowi, ketika kemudian didukung oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hati-hati. Ini adalah orang yang namanya Toma. Anda pernah membaca huruf hijaiyah? Toma itu hurufnya ada berapa? Ada to, mem, ain. To itu mohon maaf, perutnya besar, badannya kecil. Kemudian mem, kepalanya besar, kakinya kecil.
Dan huruf Ain, mulutnya besar, perutnya besar. Itulah orang-orang tamak. Maka orang-orang seperti ini mohon maaf, bisa dikatakan orang-orang yang justru menghancurkan kebesaran Indonesia. Maka saya sampaikan, salah satu ciri orang munafik itu adalah ketika dia mendapatkan amanah tapi tidak bisa dipercaya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bangsa ini senantiasa dilindungi. Tugas presiden bisa dibantu oleh para pembantunya sehingga menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka pilkada kemarin saya bilang, mohon maaf Pak Mul, saya bilang kalau saya sekarang minum es teh Jenderal, biasanya gulanya tidak saya aduk. Supaya apa? Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena saya sudah nek dengan yang manisnya di awal. Ingat quote Gus Miftah hari ini. Anda tahu Sobat Kepo, kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Pada langsung ini Jenderal. Izin Jenderal. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Kenapa ini enak? Jawabannya adalah ini. Dengan Sasa MSG melezatkan semua makanan seluruh generasi supaya kita bisa menikmati hidup sepenuhnya. Terima kasih Jenderal. Makasih, Pak. Luar biasa pertemuan malam hari ini dan pasti akan saya kenang. Saya selalu mengatakan Jenderal, kenapa move on itu berat? Karena dari SD sampai kuliah yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Saksikan terus program Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat malam jam 8 dengan bintang tamu yang istimewa hanya di iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.